Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita belajar lebih lanjut, lebih dalam dari kita punya pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal. Sebelum itu Bapak perkenalkan diri. Nama lengkap Bapak Martin Serklefat, NIM 2018 61022. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di saat pagi hari ini adalah kita belajar mengenal karangan persuasi. Adakah yang sudah tahu tentang karangan persuasi? Jika belum, mari kita sama-sama belajar. Mulai yang pertama adalah kita mengenal pengertian teks karangan persuasi. Anak-anak ada yang tahu? Jika tidak, Bapak akan menjelaskan. Pengertian teks persuasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kalimat persuasi biasanya muncul pada teks pidato dan teks negosiasi. Yang kedua, ciri-ciri teks persuasi. Ada 5 bagian yang kita sama-sama belajar. Yang pertama, terdapat kata imperatif. Yang kedua, terdapat konjungsi argumentatif. Yang ketiga, terdapat data dan fakta. Yang keempat, dapat meyakinkan para pembaca. Yang kelima, bersifat ajakan. Anak-anak, kita sama-sama lihat bagian yang berikut, yaitu bagian yang ketiga, tujuan teks persuasi. Apa sih tujuan dari teks persuasi? Anak-anak ada yang tahu? Jika tidak, Bapak akan menjelaskan. Jadi teks persuasi bertujuan untuk membujuk atau mengajak para pembaca. Kita akan lanjut bagian keempat, struktur teks persuasi. Ada 4 bagian, kita sama-sama belajar. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Kelima, kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada teks dan karya. Adapun 5 bagian yang kita sama-sama mempelajari dari kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, kata ajakan digunakan untuk mengajak para pembaca. Yang kedua, verbal mental melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan. Yang ketiga, kata teknis, kata khas yang bersinggungan atau berhubungan. Yang keempat, kata penghubung argumentatif digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam kalimat. Yang kelima atau yang terakhir, kata perunjukan digunakan sebagai pendahuluan sebelum mengajukan data. Baik anak-anak, akhir dari kita punya materi hari ini, Bapak ambil salah satu contoh teks persuasi dengan tema kesehatan. Salam sehat. Kesehatan adalah hal terpenting dalam hidup kita. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan olahraga. Baik, Bapak akan mengakhiri pertemuan ini, tetapi sebelum itu Bapak akan
memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Minggu depan akan kumpul, satu orang menulis karangan persuasi dengan tema yang berbeda. Silakan ambil tema apa saja dan silakan tuliskan bentuk karangan persuasi. Dan minggu depan kita akan pertemuan berikut dan anak-anak akan kumpul untuk Bapak akan memberikan penilaian. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.